Hai guys, welcome back my channel Noiret Bab. Selamat datang di channel Noiret Bab. Senang banget aku bisa bahas konten lagi sama teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten selanjutnya. Dan kalian juga bisa request di DM Instagram aku @noiretbab. By the way, kali ini semoga kalian bahagia. Tapi sebelumnya aku akan bahas konten yang sensitif lagi karena dikasih naskahnya tuh sama si Aldi. Ya udah, kita coba shoot, semoga bisa memberikan manfaat. Dan juga kalau misalkan ada yang nggak seneng, mohon maaf ya, itu nggak bermaksud apa-apa, tapi intinya aku pengen menginformasikan, siapa tahu relate sama kamu dan merasa terbantu dengan pertanyaan di hidup kamu gitu ya. Oke, kali ini spesial, aku akan bahas tentang pengalaman pertama cowok. Real talk yang gak pernah diungkap dimanapun, cuma di sini aja. Tonton videonya sampai selesai dan kamu bisa tahu sesuatu mungkin akan menjadi jawaban dari pertanyaan kamu. Check it out. Ekspektasi dan realita ini sesuatu yang bertolak belakang, tapi kebanyakan cowok itu punya ekspektasi yang dipengaruhi oleh latar belakang, kayak dia pernah nonton film, dia pernah dengar cerita dari orang, atau pernah baca buku mengenai tentang seksualitas. Tapi balik lagi, biasanya ekspektasi yang diharapkan dan realitanya tuh jauh dari kata itu. Tapi nggak apa-apa kalau ekspektasi dan realita yang dialami cowok ketika pertama kali melakukan itu, ya nggak masalah sih kalau beda jauh. Tapi kita tahu kan bahwa apapun yang kita lihat di film itu sesuatu yang udah disetting dan disempurnakan. Makanya nggak apa-apa kalau nggak sesuai ekspektasi pada saat pertama kali kamu melakukan hal itu. Kedua, perasaan sesaat setelahnya. Maksudnya gimana nih? Jadi, kebanyakan cowok yang pertama kali melakukan hubungan seperti itu, tapi di luar dari hubungan halal, dia akan ngerasa bingung, lega, terus dia akan ngerasa, oh kayak gini ya rasanya. Tapi balik lagi, segala sesuatu yang kamu coba di luar dari aturan yang normal, itu akan membuat kamu merasa bersalah. Tapi ketika kamu gak bisa kontrol itu, emosi kamu bakal meluap kepada siapapun dan kamu akan mencoba hal itu kepada orang lain lagi. Jadi, aku sarankan untuk kalian yang lagi atau yang ada di zona seperti itu, stop lakukan itu dan balik lagi untuk merancang mimpi dan masa depan kamu. Kecuali kamu punya cita-cita pengen poligami, tapi zaman sekarang kan kalau poligami gak cukup dengan cinta aja, harus ada materi dan juga kesiapan mental, yang pastinya juga harus adil. Dan balik lagi sih, lagi-lagi tuh memang sih ketertarikannya tentang seksualitas, tapi seksualitas juga gak selamanya bikin laki-laki happy. Ketiga, menyikapi emosional yang berubah. Nah, ketika seorang laki-laki sudah pertama kali melakukan hubungan seperti itu, dia akan mengalami emosional yang signifikan. Jadi, dia merasa kegembiraan yang wah, tapi dia juga kadang merasa insecure. Terus juga dia ngerasa kadang bingung. Kadang dia nggak tahu kira-kira dia melihat hubungan tuh seperti apa ya. Nah, kira-kira dia bingung juga nih, apakah aku akan dapat perempuan yang sama kayak aku, atau perempuan yang lebih buruk dari aku, atau perempuan yang soleha. Tapi ada kekhawatiran di masa depan kalau laki-laki udah melakukan hal seperti itu terlebih dulu sih. Tapi balik lagi, proses itu adalah salah satu cara untuk kamu menemukan jati diri dan kedewasaan. Kalau udah kecemplung ke situ ya mau gimana lagi? Yang penting kamu mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik tanpa merugikan orang lain. Ingat ya, sesuatu yang kamu ambil dari orang lain, walaupun itu suka sama suka, tapi itu akan ada efek ke depannya buat kamu di masa depan nanti. Maybe kita nggak tahu ya, karena segala sesuatunya pasti ada pertanggungjawabannya. Keempat, bicara tentang rasa percaya diri. Kira-kira cowok yang udah pernah ngelakuin itu sebelumnya tanpa ada hubungan halal, dia rasa kepercayaan dirinya gimana sih? Sebenarnya setiap cowok
itu punya rasa percaya diri. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan dia insecure atau minder. Nah, ketika laki-laki diterima oleh perempuan yang seperti ini, dia ngerasa perempuan ini tuh udah dia taklukkan, makanya dia timbul rasa bosan. Nah, dia cari lagi perempuan, upgrade lagi sesuatu yang menurut dia perempuan ini lebih menarik. Tapi percaya deh, kalau laki-laki akan minder kalau si ceweknya ini nggak suka sama dia. Suka atau nggak suka itu kan selera orang ya. Tapi balik lagi, kalau kamu ngerasa minder, berarti kamu cuma mengandalkan rasa percaya diri aja, bukan mengandalkan apa yang ada di dalam diri kamu. Coba deh kamu explore diri kamu untuk lebih positif lagi dan mencari pasangan untuk ke jenjang serius, bukan untuk cuma mainan, apalagi coba-coba doang. Kelima, tekanan sosial dan mental. Banyak di sekeliling kita, apalagi orang-orang yang menganut patriarki itu menuntut laki-laki harus lebih berpower, memiliki rasa percaya diri yang full, memiliki kepemimpinan. Tapi balik lagi deh, lelaki itu juga manusia yang gak sempurna. Kadang kalau dipaksain jatuhnya jadi tekanan batin atau mental. Nah, balik lagi, kadang kita nggak ngerti ya kenapa lingkungan sekitar atau lingkungan sosial itu selalu menitik beratkan tuh laki-laki harus lebih kuat daripada wanita, laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki harus jadi pahlawan. Nah, kenapa itu semua terjadi? Karena balik lagi, laki-laki selalu menyembunyikan itu. Jadi kalau kamu lagi nonton video ini dan kamu seorang laki-laki, gak usah takut untuk menyembunyikan rasa sedih atau sesuatu yang ingin kamu ungkapkan. Jadi lanjutin aja apa yang ingin kamu ungkapkan, gak usah malu. Pada intinya kamu hanya berbagi perasaan dan biar kamu gak tertekan. Selanjutnya adalah pentingnya edukasi seksualitas. Kenapa penting? Ya, karena kita tahu bahwa kalau kita bablas sampai-sampai kita benar-benar dapat penyakit dari hal yang seperti itu, kita bisa menyesal dan gak punya masa depan. Karena sesuatu yang udah terjadi emang sih bisa diperbaiki, tapi gak bisa diulang. Makanya kalau misalkan di awal tuh kan pendaftaran, pasti di akhir tuh adalah penyesalan. Jangan sampai kamu memiliki penyesalan. Karena gak enak banget kalau hidup cuma sekali tapi kamu dapat penyakit dari hal kayak gitu. Jadi pahami edukasi seksualitas sebelum kamu dipengaruhi oleh nafsu sesaat doang, yang ujung-ujungnya akan mengantarkan kamu pada hal yang kurang baik atau sesuatu yang negatif. Dan selanjutnya adalah ketika kamu punya kesepakatan dengan pasangan. Kita tahu kalau misalkan kamu melakukan itu bukan sesuatu yang terpaksa atau kamu memaksa orang, tapi ada kesepakatan. Ibaratnya kalau sekarang tuh dibilang suka sama suka. Walaupun suka sama suka, hati-hati. Kalau menyakiti hati perempuan atau kamu main-main, wah, perempuan itu pasti sakit hatinya luar biasa. Kalau bisa jangan menyakiti walaupun suka sama suka. Jadi ya udah diseriusin sampai ke jenjang halal. Dan ini dia yang terakhir adalah tips untuk kamu yang belum pernah ya. Kalau tadi aku kan ngejelasinnya yang udah pernah, tapi yang belum pernah untuk pertama kali pengalaman kamu, pastikan kamu harus memiliki komunikasi dengan pasangan kamu dan kamu jangan grogi, jangan deg-degan. Intinya lakukan itu karena tugas kamu sebagai seorang suami, bukan kamu dipengaruhi nafsu. Tapi pastikan kamu menjalani itu dengan rileks dan juga santai. Untuk pengalaman pertama, wah, kalau kamu yang belum pernah mengalami pengalaman pertama, pastikan kamu harus menjaga diri agar tidak disetir oleh nafsu kamu. Dan kalau misalkan kamu lagi mau mencoba pengalaman pertama kamu, relax, tenang, jangan grogi, pastikan kamu komunikasi, karena komunikasi adalah kunci. Jadi nggak harus dengan bahasa tubuh, tapi ngomong dulu karena biar pasangan kamu lebih enjoy dan juga lebih ngerti kamu maunya gimana. Tapi pastikan video ini adalah edukasi, bukan untuk sesuatu yang memprovokasi. Aku ngasih tahu kalau misalkan sesuatu yang aku bilang itu belum tentu setuju atau tidak setuju, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing.
Pastikan kamu selalu menjaga diri dari kesehatan diri kamu untuk menjauhi hal-hal yang merugikan dan pastikan lakukan itu sama pasangan halal kamu. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mwah.